أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak dosen dan staf, ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat aman, kita diberikan kesehatan, dan dengannya juga kita bisa alhamdulillah mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Semoga apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan di hari ini dan di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaahnya, mendapatkan pertolongannya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa insyaallah pada pagi yang penuh barakah ini, di hari yang berkah pula, kita akan membahas sedikit tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah secara bahasa artinya lurus. Makanya kita sering mendengar istilah mustaqim. Bahkan setiap kali kita sholat, kita sering membacakan siratal mustaqim, siratal mustaqim. Itu satu akar kata. Istiqomah, mustaqim itu sama, satu akar kata dalam bahasa Arab. Asal katanya istaqama yastaqimu, mustaqiman. Nah, ini artinya lurus, tegak lurus, itu namanya istiqomah. Nah, dari segi istilah syar'i, apa itu istiqomah? Istiqomah kata para ulama adalah bersikap teguh pada pendirian dan konsekuen dalam menempuh agama Islam ini. Jadi ada sebuah keseriusan yang teguh, yang kuat, tertancap di dalam diri kita. Kemudian ada seperti kesungguhan yang tampak pula pada perbuatan kita, bahwa kita ingin berada di atas agama Islam ini yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, inilah yang maksud dengan istiqomah. Istiqomah itu ya keteguhan, sikap serius, konsisten kita untuk terus berada di jalan yang lurus ini, yaitu agama Islam. Makanya perkara ini sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sehari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 17, minimal 17 kali. Di setiap rakaatnya kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku menuju jalanmu yang lurus. Artinya apa? Ya Allah, mudahkan aku untuk istiqomah di atas agama ini. Jangan mengira bahwa mentang-mentang kita lahir dari kedua orang tua yang mereka berdua dalam kondisi muslim dan muslimah, kita pun terlahir dalam kondisi muslim, lalu dengan begitu pedenya kita bahwa agama Islam ini akan berada terus pada diri kita sampai meninggal dunia. Belum tentu. Betapa banyak yang seseorang terlahir dalam kondisi Islam, dia muslim, lalu di pertengahan jalan dia menyimpang, terjatuh, sehingga meninggal dalam kondisi tidak lagi muslim. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diteguhkan, dikuatkan, bisa istiqomah di atas agama ini. Terkadang juga alhamdulillah sejak kita dilahirkan dalam kondisi muslim,
Namun terkadang kita tidak dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam Islam ini. Nah, kita juga minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kebaikan-kebaikan yang aku bisa istiqomah di atasnya. Nah, ini yang dimaksud dari doa kita setiap kali kita bacakan ketika membaca Al-Fatihah itu. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama ada yang mendefinisikan istiqomah itu adalah berada di tengah-tengah antara sikap berlebihan dan sikap menyepelekan. Nah, itu istiqomah. Istiqomah itu adalah kita berada di tengah-tengah antara orang yang terlalu berlebihan dalam beragama dan terlalu menyepelekan. Kok ada orang yang berlebihan di dalam beragama? Ada. Bahkan kita sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fid din." Hindari, kata Rasulullah, oleh kalian untuk berlebih-lebihan, bersikap ekstrim di dalam beragama. Apa contohnya? Contoh dari segi akidah yang mereka ekstrim dalam segi akidah, ya meyakini terkadang Nabi Muhammad itu sama posisinya seperti Allah. Meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dunia dan segala isinya ini tercipta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini ekstrim. Ada orang yang bersikap ekstrim dalam beragama ketika beribadah. Tatkala berwudu merasa dirinya kurang, ada yang kurang, diulang lagi wudunya. Masih ada yang kurang, diulangi lagi wudunya sampai dia untuk bersuci itu menghabiskan waktu setengah jam. Ada seperti itu. Terkadang dalam sholat kita melihat sebagian teman-teman kita mengangkat takbir Allahu Akbar, serasa itu belum pas gitu. Niatnya belum pas. Ulangi lagi Allahu Akbar, diulang lagi Allah. Dan ini terlalu ekstrim, berlebih-lebihan. Ada juga terlalu menyepelekan dari segi bersuci asal-asalan, dari segi berwudu tidak memperhatikan mana anggota wudu yang harus dialiri air, terlalu menyepelekan. Nah, istiqomah itu berada di tengah-tengahnya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah tadi dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Apa sih jalan yang kita harus istiqomah di atasnya itu? Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita minta kepada Allah supaya bisa istiqomah di atas jalan yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nah, kita ingin menempuh jalan itu yang orang-orang terdahulu juga menempuh jalan tersebut. Siapa mereka? Minan nabiyyin, mereka para nabi, wasiddiqin, yang ditempuh oleh orang-orang yang jujur. Kemudian wasyuhada, yang telah ditempuh oleh orang yang mati syahid, wassalihin, dan telah ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu. Inilah yang kita ingin ikuti. Bukan jalan ghairul ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditafsirkan oleh para ulama adalah orang Yahudi, di mana mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Dan juga kita tidak minta kepada Allah, ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang tersesatkan. Siapa mereka? Orang Nasrani. Mereka beramal, rajin beramal, tapi tidak berilmu. Nah, kita berada di tengah-tengah ini. Ada sekelompok orang yang dia berilmu, tidak beramal. Ada sekelompok orang beramal, tidak berilmu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas agama ini, berada di tengah-tengahnya. Berilmu, beramal. Kita beramal di atas ilmu. Kita menuntut ilmu, diamalkan. Inilah yang kita inginkan ketika kita ingin istiqomah. Jangan seperti orang Yahudi, berilmu, tidak diamalkan. Kenal dengan Nabi Muhammad, tahu dia itu Muhammad adalah Nabi terakhir, tidak diimani.
Berilmu mereka tentang Nabi Muhammad, berilmu, tapi tidak mengimani. Begitu juga orang Nasrani, beribadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan oleh Nabi mereka sendiri, Nabi Isa. Sehingga rajin beribadah tanpa ilmu. Nah, kita gabungkan keduanya ini, tuntut ilmu, amalkan. Beramal kita, jangan lupa, amalan kita juga harus didasari dengan ilmu. Maka keistiqomahan seperti inilah yang diharapkan oleh seorang muslim. Walaupun di pertengahan perjalanan, mungkin pertengahan perjalanan ketika kita menuju keistiqomahan ini dalam beragama, dalam sebuah kebaikan, mungkin nanti suatu saat kita tergelincir. Mungkin karena ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kita sudah berusaha nih istiqomah, menempuh jalan para nabi, menempuh jalannya orang soleh terdahulu. Kita ingin berjalan di atas jalan-jalannya mereka. Tapi di tengah perjalanan mungkin saja kita terpleset. Akhirnya kita belok ke kanan, belok ke kiri, tergoda lagi. Ternyata ada jalan di kiri kanan itu lebih indah, lebih memukau, dihiasi dengan tanaman, bunga-bungaan, sehingga kita terpana dengan jalan yang ada di kiri dan di kanannya. Maka itu suatu hal yang lumrah. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu pasti jatuh dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Kalian tetap harus istiqomah, kata Allah. Kalian tetap harus istiqomah di atas jalan tersebut. Kalau kalian kepleset, jatuh, belok ke kiri, belok ke kanan, jangan lupa kembali lagi di jalan itu. Jangan terlalu menikmati. Kalau kita misalnya sudah terjauhkan, tersimpangkan jauh dari jalan yang lurus tadi, yang kita ingin istiqomah di atasnya, tersimpangkan jauh, jangan kita lupa untuk kembali kepada jalan tujuan kita. Makanya kata Allah, fastaqimu ilai, istiqomah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pada jalan yang kalian ingin tempuhkan tadi, wastaghfirulah, seraya kalian beristighfar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam penunaian kewajiban kita kepada Allah. Bahkan mungkin kita jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Di tengah-tengah kita istiqomah itu ada maksiat yang kita lakukan. Ada kekurangan-kekurangan dari kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah tidak kita laksanakan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mesti orang yang istiqomah itu dia tidak berdosa. Orang yang istiqomah ya dia tetap memiliki sifat manusiawi, jatuh kepada kesalahan dan dosa. Inilah sifat asalnya manusia itu, yaitu berdosa dan bersalah, dan itu tidak bisa dihindari. Baik, para hadirin yang kami muliakan, bahwa istiqomah ini bukan perkara yang mudah. Ini perlu juga kita ketahui bahwa istiqomah ini bukanlah satu hal yang gampang, yang mudah, yang mungkin bisa dipelajari tapi berat untuk dipraktekkan. Beda dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari unsur-unsur duniawinya, yang kita tahu rumusannya, lalu dimasukkan rumusan itu akan keluar jawabannya. Itu mudah, hanya sekedar dihafal. Tapi istiqomah tidak. Istiqomah mungkin mudah dalam teorinya, namun prakteknya berat. Kenapa? Karena ini sudah dinyatakan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Termasuk diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas, ada satu ayat yang turun, kata Ibnu Abbas, ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sangat berat sekali. Sangat dahsyat sekali. Rasul merasakan itu, kata beliau. Apalagi kami para sahabat-sahabatnya. Rasul saja merasa berat, merasa sulit ketika satu ayat tersebut turun. Bahkan para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad asra ilaika syaib." Ya Rasulullah, kok
ada beberapa uban yang tumbuh pada dirimu ya Rasulullah. Biasanya memang Rasulullah SAW itu tidak terlihat ada uban, kecuali hanya beberapa helai. Nah beberapa helainya itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, terlihat kok ada uban pada dirimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang menjadikan aku cepat beruban ini, tumbuh uban pada diriku, karena surat satu ayat tadi dalam surah Hud. Apa itu? Bisa dilihat di surah Hud ayat 112. Inilah ayat yang menjadikan para sahabat serta Rasulullah SAW berat sekali untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim wahai Muhammad, istiqomalah engkau wahai Muhammad di atas jalan Islam ini, di atas kebaikan-kebaikannya. Istiqomalah engkau wahai Muhammad untuk berdakwah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad, istiqomah untuk mengerjakannya." Berat. Hanya satu ayat ini turun menjadikan para sahabat ridwanullah alaihim berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit untuk mengamalkan ayat ini. Karena untuk mengamalkan istiqomah ini bukan melihat masa dan tempat. Andai kata istiqomah ini hanya sekedar terkait dengan masa, mungkin mudah untuk mengamalkan istiqomah ini. Misalnya terkait dengan masa itu bulan Ramadan. Andai kata istiqomah ini hanya berlaku di bulan Ramadan, mungkin banyak yang berhasil, banyak yang sukses. Puasa, baca Quran, beribadah, bersedekah, istiqomah dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-30. Tapi istiqomah itu tidak hanya terkait dengan masa tertentu seperti itu. Andai kata istiqomah ini hanya berlaku pada suatu tempat tertentu saja, mungkin mudah untuk prakteknya. Andai kata istiqomah ini hanya berlaku ketika kita berada di tanah haram, di Mekah dan Madinah, mungkin bisa kita dan banyak orang berhasil untuk mengamalkan istiqomah ini. Tapi istiqomah ini tidak melihat tempat dan waktu. Sampai kapan kita harus istiqomah? Sampai meninggal dunia. Ini yang berat. Mempertahankan istiqomah sampai kita meninggal dunia, inilah yang perkara yang berat sekali. Kenapa dikatakan berat? Karena mempertahankan hidayah, istiqomah, pertahankan Islam ini, di mana para ulama telah terdahulu mencoba. Bahkan dalam sebuah kisah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sekelas Imam Ahmad loh, Imam ahli sunnah wal jamaah, imam yang murid-muridnya para ulama, bahkan beliau pun belajar dari para ulama. Kita tidak asing lagi dengan beliau ini. Beliau adalah pencetus mazhab Hambali. Lihat, ketika beliau mengalami sakit keras, ya, sebagian para ulama mengatakan, mengira bahwa sakit yang diderita oleh Imam Ahmad itu adalah sakit yang akan menghantarkan beliau kepada kematian. Sampai-sampai murid-muridnya berkumpul, anak menantunya juga berkumpul di sisi Imam Ahmad. Bahkan ada anak beliau yang bernama Abdullah mencoba untuk mentalkinkan ayahnya Imam Ahmad ini. Wahai ayahanda, ucapkan la ilaha illallah. Lihat apa jawaban Imam Ahmad ketika itu. Laisa ba'ad. Laisa ba'ad. Tunggu, nanti, belum saatnya. Lalu kaget anaknya, minta kepada ayahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban seorang imam tadi? Nanti saja, nanti. Belum saatnya. Ulangi lagi oleh Abdullah putranya. Wahai ayahanda, ikuti bacaan la ilaha illallah. Ternyata tatkala beliau sudah mendingan dari sakit tersebut, para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, anak menantunya bertanya, wahai Imam Ahmad, tatkala engkau berada pada suatu kondisi yang kritis ketika itu, Abdullah putramu mengajak kamu untuk membaca la ilaha illallah, kenapa anda menjawab
bentar dulu, nanti saja, belum waktunya. Imam Ahmad pun menjawab, di waktu yang sama, kata Imam Ahmad, di waktu yang sama saya didatangi oleh iblis. Saya didatangi oleh jin, syaitan. Yang mereka ini memuji saya. Iblis ini memuji saya, kata Imam Ahmad. Wahai Ahmad, sungguh engkau telah berhasil. Sungguh engkau telah sukses. Dan sungguh engkau telah menang. Engkau tidak lagi akan mendapatkan godaan-godaan dari kami. Pokoknya kamu adalah amanlah, sudah selesai. Kamu sudah sukses, kata iblis mengatakan. Nah, Imam Ahmad tidak mau terperdaya dengan ucapan itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan, enggak, belum lagi. Belum, saya belum sukses. Selama masih ada nyawa, kata beliau, di dada ini, maka saya belum dikatakan sukses. Makanya Imam Ahmad menjawab pernyataan iblis tadi. Belum saatnya saya dikatakan sukses. Karena masih ada nyawa. Artinya apa? Keistiqomahan itu berat. Sampai kapan? Sampai nyawa ini selesai berpisah dari tubuh kita, baru dikatakan istiqomah itu selesai. Sampai Imam Ahmad sudah nyawanya, udah setengah badannya udah nggak ada lagi lah istilah kita, hanya dari dada ke atas saja. Tapi Imam Ahmad katakan belum. Artinya apa? Masih ada ujian-ujian yang masih berat, yang bisa jadi seorang itu akan terjauhkan, tersimpangkan jauh dari keistiqomahan. Ini pelajaran yang sangat berharga dan sangat besar dari seorang imam besar. Andai kata Imam Ahmad mengatakan, mengiyakan pujian dari iblis tersebut, bisa jadi Imam Ahmad merasa berbangga diri. Bisa jadi Imam Ahmad akan mentazkiyah, merekomendasikan dirinya bahwa dia adalah orang yang terbaik sampai iblis saja menyerah gitu. Ini kan berarti seperti ada keangkuhan, kesombongan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad mengatakan, selama masih ada nyawa di dada ini, maka belum dikatakan seseorang itu selamat. Belum dikatakan seorang itu berhasil. Belum dikatakan dia sukses. Masih ada tanggung jawabnya untuk terus beristiqomah di atas agama ini. Oleh karena itu, istiqomah bukan perkara yang mudah. Istiqomah adalah perkara yang berat. Beratannya itu karena dia tidak melihat dan tidak memandang waktu dan tempat. Dimanapun kita, kapanpun, maka keistiqomahan ini harus hendaknya berada dan terus kita bawa menghiasi diri kita, menghiasi hati kita, menghiasi seluruh perbuatan kita, sehingga tampaklah kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang memang terlalu termakan pujian. Lihat tuh, Imam Ahmad dia tidak ingin. Jangankan orang lain, teman-temannya yang memuji, musuhnya saja yang memuji beliau hindari gitu. Sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin kita, banyak di antara kita pribadi termakan pujian banyak. Terkadang ada orang yang memuji kita, si fulan soleh, si fulan istiqomah, si fulan baik, terperdaya dengan pujian orang lain. Ini bahaya. Kenapa? Karena kita terkadang merasa, wah, saya ini ternyata orang baik ya. Saya ini sudah dinilai orang soleh lah. Di mata orang lain secara zahir orang memang melihat kita ini soleh gitu. Sholat berjamaah, punya teman-teman di masjid. Ketika kita mengajar di kampus, kita orang yang jujur, orang yang disiplin, tepat waktu. Orang kan menilai kita secara zahir seperti itu. Nah, terlihatlah, muncullah nanti predikat si fulan istiqomah. Nah, ini bahaya kalau pujian ini terdengar oleh kita. Kenapa? Terkadang orang-orang yang seperti ini kita tidak menilai orang, menilai diri kita sendiri. Yang dinilai oleh orang istiqomah secara zahir di mata-mata manusia, tapi terkadang ketika mereka tidak ada, ketika kita berada di sendirian,
Nah, inilah istiqomah kita itu hilang terkadang. Terkadang orang-orang seperti ini, termasuk kita, ketika mendapatkan pujian dan terperdaya, terlena dengan pujian-pujian manusia tersebut, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ternyata di belakang mereka kita berzina. Mungkinkah itu? Mungkin. Betapa banyak di antara kita, di mata manusia kita soleh, kemudian di belakang mereka kunci pintu, berada di sendirian, ambil HP, ambil laptop, kemudian buka situs-situs yang terlarang, melihat aurat-aurat perempuan. Tidakkah itu namanya zina? Mata kita berzina. Ini keistiqomahan? Tidak. Ini keistiqomahan yang palsu. Oleh karenanya, untuk beristiqomah itu bukanlah perkara yang mudah, perkara yang sulit, dan perkara yang berat. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beristiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, istiqomahkanlah hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka minta kepada Allah agar berikan keistiqomahan, ketetapan hati kita, keteguhan hati kita, agar selalu melakukan ketaatan kepada Allah, baik di depan manusia maupun di belakang mereka. Terkadang kita istiqomah depan manusia, tapi di belakang manusia la haula wala quwata illa billah. Ini bahaya. Jangan menganggap ini sebuah keistiqomahan. Keistiqomahan itu adalah di depan manusia beramal, di belakang manusia lebih maksimalkan lagi. Beda dengan orang-orang munafik memang. Orang-orang munafik, ya mereka depan manusia beramal, di depan manusia, tapi di belakang manusia, ya mereka bermalas-malasan. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Solat Isya dan solat subuh. Kenapa? Karena di dua solat itu adalah yang jarang terlihat oleh manusia, sudah gelap. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib kan masih terlihat lah. Mereka masih solat, datang solat berjamaah. Nah, kita tidak inginkan seperti itu. Kita ingin tetap beristiqomah, baik itu dalam kesendirian kita maupun ketika kita bersama rekan-rekan, sama dosen-dosen yang lain, sama teman-teman yang lain, bahkan sama keluarga-keluarga yang lain. Kita harus tampakkan, tunjukkan bahwa keistiqomahan kita tidak hanya depan manusia, tapi di belakang manusia pun kita berusaha untuk istiqomah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan tadi bahwa istiqomah ini bukan perkara yang mudah. Istiqomah ini adalah perkara yang berat. Kenapa? Karena kita punya musuh besar. Siapa musuh kita yang dianggap besar itu? Iblis. Musuh yang tidak terlihat. Andai kata kalau musuh itu depan mata terlihat, kita masih ada bisa perlawanan lah. Ya walaupun pada akhirnya kita kalah atau menang, itu beda urusannya. Tapi kalau kita menghadapi musuh yang tidak terlihat, ini menjadi beban tersendiri lagi gitu. Sulit untuk mengalahkannya. Apalagi musuhnya ini adalah musuhnya nenek moyang kita dulu gitu. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sesoleh itu saja bisa tergelincir dengan bisikan dan godaan iblis. Yang dengannya Nabi Adam diusir oleh Allah ke surga, dari surga. Apalagi kita ini siapa? Kita nabi? Bukan. Kita siddiqin, orang-orang siddiq? Bukan, belum tentu. Syuhada? Apalagi? Soleh? Ya masih dipertanyakan kesolehan kita. Kemudian kita merasa aman dari godaan dan bisikan iblis? Gak mungkin gitu. Orang soleh saja seperti Nabi Adam alaihissalam bisa tergelincir
dengan godaan iblis ini. Makanya iblis berjanji dan bersumpah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi manusia dari keistiqomahan ini. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Apa permintaan iblis dan janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata iblis, qala fabimma aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis berkata, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, karena engkau telah memvonis aku makhlukmu yang sesat, maka aku bersumpah, kata iblis, aku akan benar-benar, aku akan sungguh-sungguh untuk menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka untuk bisa istiqomah di jalanmu. Lihat. Ini janji iblis loh. Lalu iblis melanjutkan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kata iblis mengatakan, aku akan sungguh-sungguh menghalangi mereka dari keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Kemudian aku akan goda mereka, aku akan datangi mereka dari arah depan. Gagal iblis itu dari arah depan membisikkan dan menggoda kita, dia akan datang dari arah belakang. Intinya dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan putus asa. Gagal dari arah belakang, dia akan mencoba menyesatkan kita dari sebelah kanan kita. Sisi kanan juga gagal, sisi kiri dia akan berusaha. Sampai kapan? Sampai kita mati. Selesailah tugas dia. Selama hayat di kandung badan, selama itu kita akan berurusan dan akan meyakini bahwa iblis dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka mensyukuri nikmat-Mu. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya istiqomah di atasnya. Nah, itu tidak akan didapati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada hamba Allah ini berada istiqomah di atas jalan Allah. Hanya sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa istiqomah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jangan ditunda-tunda. Ketika kita ingin istiqomah ini jangan ditunda-tunda. Tunggu dulu lah, kan masih muda, masih sehat. Ntar dulu nanti pensiun sajalah. Untuk taat kepada Allah, untuk lebih serius lagi beribadah kepada Allah, untuk bisa istiqomah lagi. Tunggu saja nanti. Ini masih muda. Tidak boleh ditunda-tunda seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Allah apabila ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Allah mempekerjakan hambanya?" Kata Rasulullah SAW, maksud daripada Allah mempekerjakan hambanya adalah yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla mauti. Allah berikan kemudahan dia untuk beramal soleh sampai dia mati. Ini namanya istiqomah. Dan tanda kebaikan seseorang yang diberikan oleh Allah, tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah pekerjakan dia. Allah jadikan dia kuli untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, apa maksud Allah menjadikan hambanya sebagai kuli, sebagai mempekerjakannya? Dijawab oleh Rasulullah, Allah berikan kemudahan. Allah berikan taufik seorang hamba tersebut beribadah, beramal soleh sampai dia meninggal dunia. Maka jangan ditunda-tunda. Karena kapan kita menunda amal soleh?
Kita tidak tahu, bisa jadi di saat kita menunda itu, disitulah ajal kita datang. Waliyadzubillah, kita belum sempat bertaubat, belum sempat merealisasikan keistiqomahan yang kita inginkan tadi. Kalau kita sudah ada keinginan untuk melakukan sebuah amal soleh itu, kerjakan dan rutinkan, walaupun sedikit. Ada suatu amalan soleh yang kita ketahui faedahnya, keutamaannya, dan bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Walaupun karena memang tidak bisa mengerjakannya sekaligus banyak, ya kerjakan sedikit. Yang penting keistiqomahannya itu. Makanya kata Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan itu bukan banyaknya. Sebaik-baik amalan adalah konsistennya, kata Rasulullah. Walaupun hanya sedikit. Sehari cuma baca satu ayat, satu hari mungkin baca satu halaman Al-Quran, enggak usah satu juz, sedikit saja satu halaman, tapi konsisten sampai kita meninggal dunia. Jangan terputus. Kalau kita menunda keistiqomahan ini atau beramal soleh, kita khawatir. Karena ada perkataan para ulama mengatakan, man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'isa alaihi. Kata para ulama, siapa orang semasa hidupnya membiasakan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Siapa yang mati di atas sesuatu itu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, man asha ala syai'in, siapa orang yang semasa hidupnya membiasakan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Contoh, apa sih kebiasaan semasa dia hidup itu? Ya, misalnya amal soleh. Kebiasaan yang dia istiqomah, misalnya sholat berjamaah. Kita mendengar ada orang meninggal di saat sholat berjamaah. Ada. Subhanallah. Meninggal dalam kondisi kebaikan. Meninggal di saat sujud, sholat berjamaah. Ini orang gimana gitu? Apakah dia tidak merasakan sakit dari sejak keluar dari rumah menuju masjid? Kok bisa gitu meninggalnya di masjid sedang sujud gitu? Sedang sholat berjamaah. Oh, ternyata dicek lagi ke belakang, orang ini memang rajin gitu. Sholat berjamaah itu rajin. 5 waktu. Kalau sakitnya dikit-dikit aja pun dia tetap paksakan diri untuk sholat ya. Siapa yang semasa hidupnya membiasakan sesuatu, dia meninggal di atas sesuatu itu. Ada orang yang meninggal dalam kondisi baca Quran. Ada, kita pernah mendengar itu. Bahkan sempat viral gitu. Sedang buka Al-Quran, subhanallah, sedang baca Quran, tiba-tiba sedup, hilang suara, tersungkur di atas Al-Quran. Orang tidak tahu, mengira dia tertidur atau apa, mungkin kecapean baca Quran. Sejam, 2 jam, 3 jam kok kondisinya masih seperti itu gitu. Dilihat meninggal dunia. Ini yang kita inginkan. Ketika kita istiqomah suatu kebaikan, ya kita mudah-mudahan berharap meninggal dalam kondisi baik itu gitu. Sebaliknya, ada orang yang membiasakan semasa hidupnya keburukan-keburukan. Dia meninggal atas keburukan itu. Banyak, kita dapati banyak. Ada orang meninggal karena overdosis. Kenapa? Karena memang semasa hidupnya, semasa mudanya, memang suka mengkonsumsi obat-obat terlarang. Meninggal dalam kondisi overdosis. Wal'iyazubillah, ada juga orang yang meninggal dunia sedang bernyanyi, sedang mendengarkan musik. La haula wala quwata illa billah. Bahkan di sakratul mautnya, kalau tidak mendengarkan musik dia merasa risih. Di sakratul mautnya, harusnya di sakratul maut itu didengarkan bacaan Al-Quran, orang-orang kiri dan kanan mentalkinnya. Dia nggak mau mendengarkan itu. Dia merasa tenang kalau di sampingnya disetelkan dangdut-dangdutan. Ada orang seperti itu, ada. Makanya hati-hati. Oleh karenanya para ulama menasihati kita agar jangan menunda-nunda keistiqomahan. Kita tahu nih satu amalan, ini amalan nih. Oh, ini keutamaannya banyak ini. Ini kesempatan saya untuk mengerjakannya.
kerjakan. Kalau memang amalan itu butuh dirutinitaskan, rutinitaskan. Jangan ditunggu-tunggu. Kerjakan langsung. Ya, barakallahu fikum. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berikutnya adalah kita akan jelaskan secara ringkas apa sih penyebabnya orang-orang itu tergelincir dari keistiqomahan. Ini penting juga untuk kita ketahui. Sebab mengapa banyak manusia tergelincir dan terjauhkan dari keistiqomahan, dari agama Allah ini, dari kebaikan, dari ketaatan. Sebab yang pertama adalah mereka meninggalkan majelis ilmu. Mereka bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Terutama adalah ilmu tauhid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah. Lihat. Yang mengatakan Tuhan kami Allah, ini kan tauhid. Kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mempelajari, duduk di majelis ilmu. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu tumbuhlah akidah yang kuat pada diri kita, keyakinan yang teguh terhadap kebenaran Islam ini, sehingga mewariskan semakin takut kita kepada Allah. Gak mungkin ada orang yang muncul rasa takut kepada Allah tanpa ilmu. Gak mungkin. Karena Allah yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Gak mungkin orang-orang berilmu ini ujuk-ujuk dia dapatkan bangun tidur dari mimpinya masuk ilmu. Gak mungkin. Dia harus berusaha untuk duduk di majelis ilmu. Ini upaya seseorang untuk menumbuhkan dan mengokohkan keistiqomahannya. Dia harus berusaha menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk selalu berada di majelis-majelis ilmu. Karena itulah kemudahan baginya untuk menuju rute keistiqomahan itu. Nggak mungkin dia bisa sampai kepada jalan yang dituju, keistiqomahan yang diinginkan, tapi dia tidak tahu rutenya. Bingung, nggak bisa. Oleh karenanya satu-satunya di antara jalan yang bisa kita lakukan untuk selalu bisa istiqomah adalah jangan tinggalkan majelis ilmu. Terutama ilmu-ilmu yang keterkaitannya erat dengan tauhid. Ini yang paling penting. Bukan artinya tidak boleh belajar sirah nabawi, sejarah para sahabat dan ilmu-ilmu agama yang lain. Bukan. Silahkan pelajari itu semua, tapi prioritaskan, yaitu ilmu-ilmu tentang kewajiban secara pribadi untuk kita pelajari. Ada kewajiban-kewajiban secara kifai. Kifai itu sebagian orang saja sudah menuntut ilmu itu sudah gugur dosa-dosa kita. Nah, ada ilmu yang perorangan dari kita harus belajar gitu. Nah, di antaranya adalah ilmu akidah ini, ilmu tauhid. Baik, ini yang pertama. Sebab yang pertama, banyak orang yang tergelincir dari keistiqomahan yang tadinya istiqomah, tapi pada akhirnya dia tergelincir. Yaitu yang pertama tadi, meninggalkan majelis ilmu. Yang kedua adalah penyakit hati. Bersarang penyakit hati, bersarang pada dirinya. Apa di antara penyakit hati ini? Iri, dengki, sombong. Ini bahaya. Sehingga dengan begitu hatinya mengeras. Kalau hati sudah keras, sulit menerima kebenaran. Dari siapapun kebenaran itu datang, akan mental, tertolak. Ini bahayanya. Oleh karena itu, penyakit-penyakit hati ini bisa menghalangi keistiqomahan seseorang. Kenapa iblis yang dulunya taat, yang dulunya soleh, yang dulunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dinyatakan oleh Allah, divonis oleh Allah, kamu adalah makhluk terlaknat. Kamu makhluk terlaknat. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal iblis dulu adalah makhluk Allah yang sangat taat sekali.
sama seperti malaikat, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Lalu kemudian Allah SWT menciptakan manusia, Adam. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iblis, malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak istiqomah di atas kebaikan ini? Kenapa iblis tidak istiqomah di atas ketaatan kepada Allah? Karena penyakit hati. Karena iri, karena dengki, sombong kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa Adam? Tercipta dari tanah. Saya tercipta dari api. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih soleh dari dia. Nah, ini bahaya. Penyakit-penyakit hati seperti ini. Banyak orang tergelincirkan dari keistiqomahan karena teman-teman, rekan-rekannya. Nah, ini bahaya. Terkadang ada temannya yang dulu sama-sama bekerja, yang satu angkatan, kok satu naik pangkat gitu. Nah, ini bahaya nih. Ketika melihat temannya naik pangkat nanti muncul penyakit hati, ini akan terhalangi seorang akan dari keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu perlu kiranya untuk dibersihkan. Penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita terkait dengan iri, dengki, sombong, ini harus kita hilangkan. Karena dengan begitu yang tadinya kita berteman akrab baik, saling menjalin ukhuwah, saling bersilaturahmi, saling bercanda, saling bertukar hadiah, muncul ada keirian, kedengkian, putus, retak. Yang tadinya saling sapa, yang tadinya saling tegur, saling mengucapkan salam, hilang itu semua. Hilang keistiqomahannya. Tadinya istiqomah setiap ketemu assalamualaikum, istiqomah. Ketika melihatnya sudah melihat musuh. Maka yang kedua ini juga perlu kiranya diperhatikan agar kita bisa selalu beristiqomah di atas jalan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang dapat menyebabkan seorang tergelincir dari keistiqomahan adalah pandangan mata. Mata jelalatan. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk menundukkan pandangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ghaddul basar. Yaghuddu min absarihim. Bahasa hadisnya ya bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Yaghuddu min absarihim. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan kalian. Tundukkan mata kalian dari hal-hal yang haram. Dari aurat-aurat perempuan. Karena terkadang mata jelalatan itu bisa menghalangi keistiqomahan seseorang. Saat ini Masya Allah sangat sulit, sangat sulit bagi kita untuk menundukkan pandangan. Kalau dulu ya di zaman orang-orang soleh kita mungkin mereka menundukkan pandangan itu ketika melihat perempuan, berpapasan dengan perempuan, ketika ke pasar gitu. Lihat perempuan, tundukkan pandangan mereka. Karena dulu perempuan itu juga sudah fitnah gitu. Sumber fitnah itu ya perempuan gitu. Di zaman dahulu. Di zaman sekarang juga begitu. Sampai di hari kiamat. Rasul menyatakan seperti itu. Bahwa perempuan adalah sumber fitnah. Makanya ketika kita berinteraksi dengan perempuan, jangan sekali-kali kita menatap dia walaupun mata kan nggak bernafsu. Jangan berkata seperti itu. Kan nggak bernafsu. Masa iya dia kan istri orang. Jangan katakan seperti itu. Tetap kita harus amalkan. Walaupun kita tidak bernafsu, walaupun tidak ada hasrat, walaupun dia sudah milik orang, yang namanya ghaddul basar tidak melihat itu. Dan zaman kita ini adalah zaman yang sangat berat untuk mengamalkan ghaddul basar ini. Kenapa? Terkadang kita bisa ghaddul basar di jalanan. Bisa ghaddul basar ketika berada di kendaraan-kendaraan umum. Tapi terkadang kita tidak bisa ghaddul basar melalui gadget yang kita miliki. Kita buka Facebook, melihat ada teman lama,
teman SMA kita dulu. Yang teman SMA itu mungkin ya tidak menggunakan jilbabnya. Ya kita sudah tidak lagi menundukkan pandangan kita. Bahkan mungkin kita melihat informasi-informasi berita-berita mengenai artis-artis. Lalu kemudian kita mengikuti media sosialnya, tertarik lagi kita untuk melihat lagi foto-fotonya. Berat di zaman ini untuk qadul basar itu. Tapi semakin berat ujian itu, insya Allah semakin besar pula pahalanya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dari amalan kita. Semakin berat amalan itu, semakin besar pahalanya. Tapi banyak orang-orang gagal karena terlalu beratnya ujian tersebut. Berat. Oleh karenanya usaha kita tetap harus lakukan. Namun hasilnya mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita telah memaksimalkan usaha tersebut. Baik, berikutnya yang dapat menggelincirkan seseorang dari keistiqomahan adalah terlalu memaksakan diri dalam beribadah. Terlalu memaksakan diri dalam beribadah. Artinya dia tidak menakar dirinya gitu. Tidak ditakar dulu dirinya, tiba-tiba semangat saja. Sodako, sekali sodako 10 juta. Tapi sehabis itu 10 tahun berikutnya gak pernah sodako lagi. Baca Quran sekali duduk 5 juz, 10 juz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Terlalu berlebihan. Puasa, langsung puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Harusnya yang dia lakukan adalah jangan memaksakan dulu. Kerjakan amalan soleh itu, ketaatan itu sesuai kemampuan dulu. Bertahap. Kerjakan yang ringan-ringan dulu. Oh, saya baca Quran nih. Baca dulu ya setengah halaman, 1 halaman. Yang penting keistiqomahannya itu terus menerus dilakukan. Oh, saya mau puasa nih. Jangan puasa yang beratnya dulu. Jangan puasa Daud dulu. Puasa dulu Senin Kamis. Atau puasa sebulan 3 hari dulu. Atau puasa sunnah-sunnah yang setahun misalnya berapa kali gitu. Yang ringan-ringan. Yang penting kita tetap berpuasa gitu. Jangan pula langsung semangat tanpa kita mengukur diri kita. Karena ketika kita terlalu berlebihan, arti bukan terlalu berlebihan, terlalu memaksakan. Kita memaksakan diri kita sehingga muncul kebosanan itu. Tatkala bosan itu kan berhenti kita ibadah. Nah, ketika kita berhenti ibadah berarti berhenti pahalanya gitu. Beda dengan orang yang istiqomah, walaupun dia sedikit tapi pahalanya tetap ada, tiap hari ada. Hari ini ada pahala, besok lagi dia amalkan walaupun sedikit, ada lagi pahalanya. Beda dengan orang yang sekali beribadah walaupun banyak tapi berhenti sehari, hari kedua berhenti, ketiga, keempat, kelima, sebulan berhenti. Nah, selama sebulan itu nggak ada pahalanya gitu. Oleh karenanya untuk menghindari agar kita tidak tergelincir dari keistiqomahan ini, jangan terlalu memaksakan. Kita harus menakar diri kita, berupaya dulu untuk melakukan ibadah-ibadah yang ringan. Yang penting kita bisa konsisten mengerjakannya. Baik, yang berikutnya adalah yang dapat menggelincirkan seorang dari keistiqomahan adalah terlalu lemah dalam ibadah. Artinya terlalu lemah dalam ibadah ini terlalu menyepelekan. Banyak ibadah-ibadah yang ditinggalkan. Ibadah-ibadah sunnah di sini maksudnya. Jadi kalau ditanya zikir pagi petang, zikir Pak. Zikir pagi petang enggak. Baca Quran dirutinkan Pak? Enggak. Puasa, sedekah enggak. Semua enggak. Nah, ini bisa menghalangi seseorang dari keistiqomahan. Kenapa? Ketika seseorang lalai, lemah dalam ibadah sunnah, ini akan mempengaruhi ibadah wajibnya. Ketika seorang lemah dan lalai dalam beribadah sunnah, itu akan mempengaruhi ibadah wajibnya. Contoh, kalau seseorang hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu saja dikerjain. Rawatibnya enggak itu. Qobliyah, ba'diyah, enggak dikerjakan. Ini sholat 5 waktu ini bisa kadarnya berkurang gitu, rusak. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pemanasan dulu. Ada orang yang sholat 5 waktu,
Kenapa dia merasakan tidak menikmati sholat 5 waktu itu? Merasa terganggu. Karena memang dia langsung terjun dari ibadah itu gitu. Sama kalau olahraga, renang lah misalnya. Nggak pemanasan dulu langsung nyebur, itu nggak lama renangnya. Mungkin akan membahayakan dirinya. Kakinya kram misalnya. Membahayakan dirinya. Tapi kalau dia olahraga dulu, dia kendorkan dulu urat-uratnya, otot-ototnya, baru kemudian dia renang, itu akan mungkin menyehatkan dia dan bisa dia lebih lama gitu olahraganya, renangnya. Begitu juga orang sholat 5 waktu. Datang ke masjid langsung sholat yang wajib, dia tidak bisa menangkis bisikan-bisikan syaitan itu. Dia langsung takbir Allahu Akbar. Mulailah ide-ide bermunculan di waktu sholat. Mulailah bisikan-bisikan syaitan. Kamu kan kerjaan kamu yang tadi ini belum kamu kerjakan. Ini kan begini. Waduh, kamu belum kerjakan ini. Semua dia pikirkan di saat dia sholat. Tapi kalau dia sholat sunnah tadi duluan, Allahu Akbar, sholat sunnah. Muncul bisikan-bisikan itu. Muncul godaan-godaan syaitan. Ya mungkin dia tergoda. Ada beberapa saat dalam sholatnya dia tergoda. Tapi ada usaha dia untuk dilawan, ditangkis. Datang lagi dari sini godaan itu. Kamu kan tadi ada janji tuh dengan Bapak Fulan. Jangan lupa nanti ya jam sekian-sekian. Dia menjadwalkan itu di saat dia sholat. Tapi di saat sholat sunnah, masih mending di sholat sunnah. Ada perlawanan yang dilakukan. Kadang dia kalah, kadang dia lawan, kadang dia tepis. Berarti sudah ada perlawanan. Nanti masih mending ketika dia mengerjakan sholat wajibnya. Sudah berkurang gitu bisikan-bisikan itu. Makanya kata para ulama, jangan ditinggalkan, tetap istiqomah mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah itu. Nah, terutama seperti yang terkait dengan ibadah wajib. Salat 5 waktu. Berarti apa salat sunnah yang terkait dengan 5 waktu ini? Ya dia qobliyah yang rawatibnya. Karena dia akan berpengaruh juga dengan ibadah yang wajibnya. Ketika kita lemah pada sisi ibadah sunnahnya, itu akan pengaruh kepada ibadah yang wajibnya nanti. Oleh karena itu, untuk kita bisa istiqomah di atas itu, maka kita harus menguatkan diri kita, menyabarkan diri kita, berupaya untuk sabar, melakukan ketaatan-ketaatan, termasuk adalah ibadah-ibadah sunnah ini. Baik, yang berikutnya yang sebab banyak orang tergelincir dari keistiqomahan ini adalah terlalu berambisi dengan dunia. Jadi orientasi hidupnya di dunia ini ya mengejar dunia gitu. Ketika seorang orientasinya hanya dunia, dan dunia, ya ini berat dia untuk istiqomah, berat. Ketika ada panggilan azan karena orientasinya adalah prestasi, pangkatnya, masa depannya, dia tinggalkan dulu tuh sholatnya. Dia abaikan dulu suara azannya. Karena dia ingin mengejar prestasinya gitu. Orientasinya udah dunia, ini berat bagi orang seperti ini untuk istiqomah. Nah, ini hati-hati. Ketika tujuan hidup kita adalah semata-mata ingin menggapai dunia, ini berat untuk istiqomah. Karena ini tidak bisa ketemu nih. Tapi kalau seorang yang orientasinya adalah akhirat, itu otomatis dunia itu akan mengikut. Segala urusan-urusannya akan dimudahkan. Tapi kalau tujuan hidupnya dunia, ini akhiratnya tidak akan dapat. Yang kedua, urusan-urusan pekerjaan dunianya akan dibikin rumit. Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan seperti itu. Orang kalau sudah orientasinya dunia, urusannya akan dipersulit, di depan matanya itu dijadikan dia selalu orang yang miskin. Seberapapun dia dapatkan, tetap rasa kurang. Setinggi apapun pangkatnya, udah jabatannya, tetap ingin dia raih yang lebih tinggi lagi. Merasa kurang. Seakan-akan masih ada kekurangan, terus kurang pada dirinya. Kenapa? Karena orientasinya adalah dunia. Nah, ini berat bagi orang tersebut bisa istiqomah. Yang terakhir, banyak orang tergelincir dari keistiqomahan ini adalah terlalu banyak traveling. Safar ke negeri-negeri orang kafir. Bukan artinya tidak boleh untuk bersafar ke negeri orang kafir. Kalau ada kebutuhan, kalau urusannya urusan kerjaan,
ada memang kebutuhan lah. Ada mungkin sebagian adik-adik kita yang mungkin harus menempuh studi ke sana gitu. Ini ada urusan gitu. Tapi kalau tujuan kita hanya sekedar bertamasya, hanya sekedar jalan-jalan ke negeri-negeri orang kafir, ini bahaya terhadap keistiqomahan kita. Kenapa? Karena di negeri orang kafir itu kita tidak mendapatkan suasana-suasana keislaman gitu. Kita tidak akan bisa mendengarkan adanya azan berkumandang. Yang tadinya kalau kita berada di Indonesia ini, Masya Allah, setiap 5 waktu kita mendengarkan suara azan, bacaan-bacaan Al-Quran terkadang terdengar di masjid-masjid. Banyak teman-teman yang soleh yang sedang ruku, sujud, ada yang mengangkat tangan berdoa. Ini kan pemandangan yang sangat indah. Apakah itu didapatkan di negeri orang kafir? Sulit kita dapatkan. Kita ketika bertemu dengan teman, dengan sesama jamaah, Assalamualaikum. Apakah ucapan salam ini akan kita dengarkan lagi di negeri orang kafir ketika kita bertemu orang? Makanya sulit. Oleh karenanya banyak orang-orang yang tergelincirkan dari keistiqomahan ini adalah karena terlalu banyak bersafar, traveling ke negeri-negeri orang kafir. Pulangnya ya dia bisa jadi waliyadzubillah, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang tidak lagi istiqomah dalam menjalankan agama ini. Makanya kalau tidak ada kebutuhan, ya kalau memang kita butuh hiburan, refreshing, banyak tempat-tempat yang masih kita bisa jangkau. Artinya di sana tidak ada simbol-simbol kekufuran. Kita bisa masih tetap melakukan, bisa mengamalkan syariat-syariat kita masih bisa mendengarkan syiar-syiar Islam, kita bisa melihat syiar-syiar Islam ada di negara itu, maka silakan untuk berlibur di sana, untuk bertamasya di sana, silakan, tidak mengapa. Sehingga tamasya kita itu tidak hanya sekedar menghibur diri kita, tapi sekaligus mengkokohkan keimanan dan keistiqomahan kita. Ini kan sekali mendayung 2-3 pulau terlalui akhirnya. Walaupun kalau itu adalah safar ibadah, ya niatkan ibadah. Seperti daripada saya harus bersafar ke negeri orang kafir yang butuh biaya juga besar, kenapa saya tidak umroh saja? Kenapa saya tidak ibadah ini saja? Kenapa saya tidak begini saja? Itu mungkin lebih mengokohkan keimanan dan ketakwaannya, dan tentunya bisa memperkuat keistiqomahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ini saja yang dapat kita kaji. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Silakan Pak Ivan untuk menambahkan. Silakan Pak Syekh, kalau mau menambahkan atau ada yang perlu dikoreksi, silakan. Iya. Nah, korelasinya Ustaz, istiqomah dengan bahasa dan wal itu, ini logikanya seperti apa? Atau korelasinya antara istiqomah dengan kesedihan dan ketakutan tadi? Iya. Korelasi antara istiqomah dengan kita merasa tenang, tidak takut, tidak sedih, alla takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat, kalau kalian istiqomah dalam kondisi kalian beriman, malaikat mengatakan, udah kalian gak perlu khawatir lagi, kalian gak perlu sedih lagi. Kenapa? Karena keistiqomahan ini kan membawa kebahagiaan, membawa ketenangan. Contoh tadi seperti yang terjadi pada Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad tetap merasa tenang, bahagia
Dalam kondisi terkadang dia sakit. Betapa banyak, bukan hanya Imam Ahmad, orang-orang soleh terdahulu. Padahal kan sakit ini, sakratul maut ini kan sangat sakit gitu. Tapi karena keistiqomahan yang dia lakukan itu, yang semasa hidupnya, dia mudah untuk menghadapinya. Begitu juga tantangan-tantangan hidup kita di dunia ini. Betapa banyak masalah-masalah yang kita hadapi, kita terkadang bisa bersedih, melihat masa depan ini, bagaimana nih Indonesia, bagaimana nih masa depan anak-anak saya, ada kekhawatiran. Tapi kalau orang istiqomah enggak. Malah dia anaknya dimasukkannya ke pondoknya. Dimasukkan pondok aja lah. Udahlah, dunia itu gampang itu. Ini orang-orang istiqomah seperti itu. Artinya kalau ada orang tua yang istiqomah dalam sebuah ibadah, dia nggak akan khawatirkan gitu. Masalah dunia anaknya, masalah masa depan anaknya, bagaimananya, dia tetap nyantai. Dia malah bahagia menikmati pada dirinya. Ini di dunia. Seperti itu di dunia. Karena dia yakin seyakin-yakinnya rezeki Allah sudah jamin. Selama seseorang itu nyawanya masih ada di badannya, maka selama itu juga rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa tenang saja, biasa aja, enggak ada kekhawatiran. Enggak ada kesedihan sama sekali pada dirinya. Sebesar apapun musibah yang menimpanya, dia tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja dia menghadapinya. Ini orang-orang istiqomah seperti itu. Beda dengan orang-orang yang tidak istiqomah. Gaya hidupnya serba tidak beraturan. Ya bisa jadi kekhawatirannya terlalu besar terhadap masa depan dirinya, masa depan anaknya. Sehingga berbagai macam upaya yang harus dia lakukan walaupun harus menempuh hal-hal yang haram. Bahkan sampai gelap mata, ya harus menyikut kiri dan kanan. Kenapa? Karena kekhawatiran gitu. Terlalu besar kekhawatirannya. Itu. Jadi orang istiqomah enggak, biasa saja. Biasa saja. Ya kalau memang dia ingin menyiapkan suatu hal yang baik untuk anaknya, untuk masa depannya, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia terlalu berlebihan sehingga menghalalkan segala cara, ini tentu tidak sesuai dengan keistiqomahannya. Kalau ada orang yang istiqomah, dia menghalalkan segala cara untuk masa depan yang mengkhawatirkan, katanya begitu, ini tentunya tidak orang ini tidak dikatakan istiqomah secara utuh. Di akhirat orang ini tidak dia khawatir, tidak dia sedih, tentunya karena dia melihat nilai pahala-pahala istiqomahnya itu. Jadi kekhawatiran dan kesedihan itu juga akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak istiqomah di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang istiqomah di dunia ini, dia juga akan mendapatkan rasa aman, rasa tentram. Dia tidak khawatir, dia tidak sedih. Nanti di akhirat juga dia dapatkan. Di mana orang berlarian, hiruk pikuk, ketakutan, melihat kondisi yang mengerikan pada padang mahsyar, dia tenang saja. Dia nyantai saja. Orang berlarian, lihat istrinya sana, dia lari. Ada anaknya sana, lari lagi. Lihat di sana ada orang tuanya, dia lari, menghindari keluarga-keluarganya, ketakutan. Orang yang istiqomah di dunia santai saja dia. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan sama sekali. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena keistiqomahannya tadi yang menjadikan dirinya tenang, dirinya bahagia. Begitu. Pak Iwan, wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baca yang dahulu ya, bukan yang sekarang, yang dahulu. Jadi saya bisa sampaikan terkait dengan keistiqomahan ini. Waktu itu ada staf yang memang untuk ibadah ritual itu sangat rajin, ketika azan langsung ke masjid juga sama dan sebagainya, acara-acara ada kajian juga rajin hadir gitu. Tetapi ada sisi yang agak bertolak belakang ketika di bidang pekerjaan. Jadi kita sebagai atasan itu kan sudah punya waktunya memberikan waktu penjelasan misalnya 3 hari atau beberapa hari terkait pekerjaan. Tetapi beberapa kali itu tidak selesai dan akhirnya malah kita atasan yang mengatur sendiri dan sebagainya. Nah, dikaitkan untuk istiqomah tadi kan di ibadah ritual dia kan sudah cukup bagus ya menurut saya. Jadi, tapi ketika ke bidang pekerjaan lambat dan dapat dikatakan tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan permintaan kita. Padahal ini kan bekerja dan digaji juga oleh tempat pekerjaan. Mohon penjelasan dari Ustaz terkait hal ini, bagaimana cara kita untuk memberikan semacam kebaikan lebih banyak bagi staf itu. Mungkin masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Tentunya apa yang terjadi pada kasus yang diceritakan tadi, ini sebenarnya tidak sesuai dengan keistiqomahan. Walaupun dari segi ritual ibadahnya dia istiqomah, orangnya soleh, bagus. Ini kan secara zahir menilai mata kepala kita. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa keistiqomahan itu tidak hanya berada di depan mata orang lain, tidak hanya dilakukan dan tampak di hadapan manusia. Tapi keistiqomahan itu perlu kiranya dipupuk terus walaupun kita tidak dilihat oleh orang lain. Nah, banyak orang yang seperti kasus seperti ini, ya memang dia secara zahir di depan mata ibadah-ibadah zahir yang dia lakukan, yang menilai sehingga nilainya adalah dia istiqomah di mata orang karena ritual ibadah yang dia lakukan tadi. Kajian, masya Allah, hadir, tidak absen, sholat 5 waktu. Tapi kok dari segi tanggung jawab, ini kan tanggung jawab yang dia sepakati gitu, bahwa ketika dia masuk di tempat pekerjaannya itu, di perusahaan itu, di instansi itu, pekerjaannya A, B, C, D. Oh ya, saya setuju, saya tantangan. Berarti kan sudah menjadi kewajiban dia. Kewajiban berarti apa artinya? Kalau dia lalaikan, dia berdosa. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu dia harus menyetujui, dia harus melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan. Dia sudah sepakat sebelum dia diterima menjadi pegawai di situ, pekerjaannya begini. Ketika dia lalaikan, dia berdosa. Apakah orang seperti ini dikatakan istiqomah? Tidak. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak dikatakan iman seseorang itu istiqomah. Seseorang itu tidak dikatakan imannya istiqomah sampai hatinya istiqomah. Nah, ini permasalahan hati yang belum kita ketahui pada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak menuduh orang tersebut bahwa hatinya sedang bermasalah atau berpenyakit. Saya tidak menuduh itu. Namun terkadang ada orang yang seperti itu, sebagaimana hadis Rasulullah ini. Kata Rasulullah, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak dikatakan keimanan, ketaatan seorang itu istiqomah sampai hatinya juga istiqomah. Dan tidak dikatakan hatinya istiqomah, kata Rasulullah, sampai lisannya juga istiqomah. Artinya ada kesesuaian antara hati dengan lisan, antara iman dengan hati. Hati dengan lisan ini harus ada kesesuaian. Jangan apa yang dikatakan lisan tidak sesuai dengan hati. Jangan amalan ritual ibadah yang kita lakukan secara zahir, tetapi hati kita bermasalah, berpenyakit. Tadi kita sudah jelaskan bahwa betapa banyak penghalang-penghalang orang beristiqomah itu adalah karena penyakit hati. Penyakit hati.
Nah, bisa jadi orang yang seperti ini dia tadi sudah kita jelaskan bahwa terperdaya dengan amalan solehnya. Terperdaya. Terlalu merasa dia sudah divonis, sudah dilihat dengan amalannya itu dia sudah menganggap orang yang baik, orang yang soleh. Dengan begitu dia berbangga diri sehingga ya urusan dunia itu tidak terlalu dipermasalahkan lah. Padahal pandangan syariat urusan dunia selama itu menjadi tanggung jawab dia sudah disepakati, itu merupakan kewajiban juga untuk ditunaikan. Jadi wallahu alam, saya melihat pada kasus ini apakah orang itu dikatakan istiqomah dalam kebaikan, dalam agama, wallahu alam. Dia belum dikatakan istiqomah secara sempurna. Jika masih ada kewajiban-kewajibannya sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang guru atau apalah, sebagai guru, sebagai dosen yang masih tidak tertunaikan dengan baik, maka orang seperti ini belum dikatakan istiqomah secara sempurna. Mungkin di sisi lain dia istiqomah, ibadah ini istiqomah, tapi dari sisi ini dia tidak bisa dikatakan istiqomah. Jadi secara keseluruhan dia belum dikatakan istiqomah di atas agama secara keseluruhan. Tapi dalam satu ketaatan mungkin dia istiqomah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Nanti kalau nggak bisa dijawab, mungkin Pak Syekh Ivan yang bisa bantu jawab. Nggak ada ilmunya, Ustaz. Apa yang jawab kita, Ustaz? Silakan Pak, barakallahu fikum. Izin bertanya Al Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, ini kan kita sebenarnya terus diminta bekerja yang dari jam 7:30 sampai jam 5. Itu kan untuk urusan ibadah kan berarti jam kerjanya ini terbatas Ustaz. Jadi memang kita dibatasi waktu sehingga kita bersisi harus bekerja, kita bersisi harus tetap menjalani ibadah tadi kan istiqomah. Nah, menurut Ustaz, mungkin ada sebagian orang yang fokus pada urusan akhirat gitu ya. Jadi setiap kegiatannya diisi dengan ibadah gitu. Cuman ada sebagian yang istilahnya fokus kepada tugas-tugas dia di dunia gitu dalam hal pekerjaan. Ya mungkin ada sisa waktu untuk beribadah nanti ketika pulang. Ustaz, bagaimana pandangan kedua posisi itu? Apakah istilahnya ya bukan masalah mana yang baik mana yang buruk ya, maksudnya ya baiknya dikenal kira-kira gitu. Mungkin begitu Ustaz. Iya. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya, Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Bahwa dari dua keadaan ini mana yang terbaik? Yang terbaik adalah di tengah-tengahnya. Ini yang tadi disebut dengan istiqomah. Yang terbaik adalah ketika kita berada di tengah-tengahnya. Ada satu sisi seseorang, Masya Allah dari segi ibadahnya dia sangat istiqomah. Tapi terkadang saking dia fokusnya suatu ibadah, ada jam-jam kerja dia terkadang menjadikan terbengkalai pekerjaannya. Karena ibadah yang dia lakukan. Lihat dulu ibadah yang dia lakukan ini ibadah apa. Yang dia istiqomahkan ini ibadah apa? Ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah, tinggalkan ibadah sunnah itu. Ya cukup dia mengerjakan yang wajib dulu. Misalnya di jam-jam kerjanya dari jam 7:30 sampai jam 5 tadi, kan ada jam-jam istirahatnya yang dengan itu dia bisa isi ibadah-ibadah wajib. Atau minimal ada ibadah qobliyah, ba'diyah, dah selesai. Oh saya rutinitas saya baca Al-Quran. Baca Al-Quran nanti saja. Malam bisa. Jangan kita benturkan ibadah-ibadah sunnah kita tadi, karena itu rutinitas kita, di jam-jam kita harus bekerja. Tinggalkan itu. Nah, tinggalkan ibadah sunnah itu, kita kembali mengerjakan pekerjaan kita. Karena pekerjaan ini hukumnya wajib untuk dikerjakan. Oh tapi duniawi. Ya duniawi tergantung niat kita. Sejak awal kita bekerja itu niat kita apa?
Niat kita untuk beribadah, wasilah kita untuk beribadah, atau memang kita hanya mendapatkan dunia. Kalau mendapatkan dunia ya kita hanya sekedar bernilai dunia yang kita dapatkan. Tapi kalau kita melangkahkan kaki keluar rumah untuk niatkan kebaikan, untuk menafkahi keluarga, sebagiannya untuk disedekahkan, sebagiannya untuk orang tua, sebagiannya untuk orang miskin, ini kan niatnya bagus. Berarti pekerjaan kita itu selain nilai duniawi, kita mendapatkan pahala, dan itu adalah perkara yang wajib. Nah, ketika ada berbenturan antara yang sunnah dengan yang wajib, mana yang didahulukan? Baca Quran, sunnah. Kemudian melanjutkan pekerjaan yang kita sudah sepakati sejak awal, itu wajib. Mana yang lebih kita dahulukan? Yang sunnah atau yang wajib? Tentunya yang wajib. Jadi perkara-perkara ibadah sunnah itu udah tinggalkan, sisihkan dulu. Kalau memang ibadah itu bisa dikerjakan di luar nanti setelah kerja, ya kita bisa kerjakan di malam hari. Kerjakan baca Al-Quran sebelum tidur. Nah ini, jadi jangan merasa kita istiqomah dalam sebuah ibadah, tapi ternyata itu malah menjadikan kita orang yang berdosa. Jangan. Begitu juga kondisi yang kedua tadi. Terlalu merasa diri bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, sehingga menyisihkan ibadah-ibadah yang wajibnya. Sampai-sampai dia misalnya mengerjakan ibadah itu sampai di rumah dan habis waktunya, kecuali sekali nggak ada masalah. Ketika dia tidak bisa memprediksikan jalan, nah, biasanya jalan lancar kok kali ini macet gitu, sehingga ibadah yang harusnya sholat asar dia kerjakan masih pada waktunya, pada akhirnya dia mengerjakan sholat asar misalnya sudah mepet banget waktunya. Nah, kondisi seperti ini tidak ada masalah. Tapi itu selalu dia kerjakan, artinya menjadi suatu kerutinan. Sholat yang wajib yang harusnya dia kerjakan pada waktu-waktu terpilih, ya antara setengah jam, 1 jam. Ini kan waktu-waktu yang masih bisa memilih untuk mengerjakan sholat itu. Ini udah di jam kedua gitu. Bahkan udah akhir-akhir waktu dia mengerjakan kewajibannya. Nah, ini juga terlalu berlebihan. Maka keadaan yang tadi disebutkan, dua orang yang disebutkan seperti ini sama-sama kurang baik. Sama-sama kurang baik. Ini banyak ibadahnya tapi melalaikan pekerjaan kantornya. Yang ini memfokuskan kerjaan kantornya tapi melupakan kewajibannya. Nah, istiqomah itu berada di tengah-tengahnya. Bagaimana kita bisa menilai kita bisa berada di tengah-tengah? Yaitu tadi, kita berusaha untuk bermajelis ilmu. Supaya kita tahu bagaimana nih supaya kita tetap bisa istiqomah. Bagaimana nih saya bisa berada terus di tengah-tengah seperti ini. Saya tidak terlalu berlebihan di dalam mengerjakan hal yang sunnah. Saya juga tidak terlalu menyepelekan perkara-perkara yang wajib. Tapi saya tetap berada di tengah-tengah ini. Nah, bagaimana itu? Nah, itulah butuh kita terhadap ilmu. Dan terus kita bermajelis ilmu. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang afdal, mana yang lebih afdal. Itu butuh bimbingan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ya, barakallahu fiik. Sama-sama, Pak. Izin Pak Ivan, apakah cukup sekian atau mau bagaimana? Monggo Pak Ivan. Enggak, Mas, ada mungkin kayaknya tadi ada yang ibu sama itu ada kasih kesempatan. Oh, siap-siap. Monggo, Bu Direktur. Direktur, monggo Bu Direktur. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, silakan. Jadi kadang kita itu iman naik, iman turun. Nah, kadang semangat untuk mengerjakan suatu amal sunnah, tapi kadang muncul rasa ini kan sunnah, bukan wajib. Gitu. Nah, bagaimana kita menjaga supaya iman itu terus, semangat itu terus ada mengerjakan yang sunnah. Contoh sholat rawatib ini Ustaz. Iya. Itu kan kadang kalau sudah baca isya sudah ngantuk gitu ya, kadang kemudian kayak pemaafan gitu, ini sunnah gitu. Jadi sekali kemudian ditinggalkan, mungkin itu pada saat iman turun. Nah, kadang kita juga khawatir gitu, ini apakah boleh gitu seperti itu ditinggalkan dengan alasan ini sunnah, kemudian kita sudah daripada sholat kita juga udah dalam kondisi capek, bisa khusyuk gitu Ustaz. Nah, mohon ini
Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaannya sangat bermanfaat sekali. Saya melihat tidak ada masalah dalam kondisi seperti ini. Karena memang keyakinan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman naik dan iman bisa turun. Ini memang keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Artinya ini bukan suatu hal yang perlu dibantah. Ini lumrah terjadi pada manusia. Kapan iman kita naik? Ketika kita mengerjakan ketaatan. Kapan iman kita turun? Ketika kita meninggalkan ketaatan itu. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan iman itu bertambah dan berkurang. Berarti itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah terjadi pada seluruh manusia. Makanya hal ini juga terjadi pada para sahabat. Jadi bukan pada manusia biasa. Bukan terjadi pada manusia yang hidup di zaman sekarang seperti kita-kita ini. Di zaman sahabat saja mereka juga merasakan perkara itu. Perkara yang sama terjadi pada diri, kalau tidak salah, sahabat Hanzalah, kalau tidak salah, wallahu alam, Hanzalah. Ketika itu beliau merenungi, saya ini kayak orang munafik gitu. Beliau mengaku dirinya sendiri, kok saya ini munafik ini. Lalu ketika itu dia tergesa-gesa keluar dari rumah untuk bertemu dengan Rasulullah, melaporkan keadaannya. Kenapa kok iman saya turun gitu? Terkadang naik, kadang turun. Saya ini kayaknya munafik ini. Tergesa-gesalah dia ingin melaporkan ini. Yang seperti ibu ceritakan tadi. Gimana nih kok saya seperti ini gitu? Kadang malas, kadang ya kalau semangat. Nah, kemudian dia melaporkan itu, ingin melaporkan ke Rasulullah, tergesa-gesa bertemu di jalan dengan Abu Bakar. Dilihat Abu Bakar nih kok beda nih, Hanzalah ini kenapa ini? Ditanya sama Abu Bakar, ada apa Hanzalah? Oh, Abu Bakar begini, kalau saya itu bersama Rasulullah, kalau saya itu nongkrong, duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, di majelis ilmu bersama Rasulullah, Masya Allah seakan-akan surga itu udah dekat banget. Artinya apa? Iman itu bertambah gitu. Tapi kalau saya sudah tidak lagi di masjid bersama Rasulullah, tidak lagi bermajlis ilmu, saya bermain sama keluarga, saya bercanda gurau dengan istri, lupa itu semua. Surga itu kayaknya udah nggak terbayang lagi gitu, udah jauh lagi. Kalau begitu saya pun sama, kata Abu Bakar. Saya juga seperti itu kondisinya. Wah, kalau begitu kita segera nih lapor ke Rasulullah. Datanglah mereka ke Rasulullah SAW, ceritalah keadaannya. Ya Rasulullah, kalau kami ada di sampingmu, kami berada dekatmu ya Rasulullah, serasa iman ini begitu naik, kencang gitu. Surga itu begitu dekat, neraka begitu jauh. Begitu juga kalau kami sebaliknya, ketika kami pulang ke keluarga kami lupa itu semua. Kami disibukkan dengan pekerjaan rumah kami, pekerjaan kantor kami, kalau begitu zaman kita sekarang. Kami dicapekkan dengan urusan ini, urusan itu, sehingga kami tidak lagi seperti ketika kami berada bersama teman-teman yang soleh ini gitu. Kata Rasulullah SAW, andai kata Rasulullah, iman kalian itu stabil begitu saja dimanapun kalian berada, maka niscaya malaikat-malaikat akan menyalami kalian, akan berjabat tangan di jalan-jalan. Artinya di jalan-jalan di mana kita lewati itu, malaikat pasti akan berjabat tangan dengan kita. Andai kata keimanan kalian itu terus stabil gitu. Artinya itu tidak mungkin. Perkara yang tidak mungkin. Makanya kata Rasulullah SAW, as-sa'ah as-sa'ah. Maksudnya as-sa'ah as-sa'ah itu apa? Ya, sesaat ada waktunya untuk bermajelis ilmu. Sesaat ada waktunya untuk beribadah. Sesaat ada waktunya untuk bekerja. Sesaat ada untuk bermain dengan keluarga. Sesaat ada waktunya untuk bercanda dengan keluarga. Jadi bagilah waktu-waktu tersebut, kata Rasulullah SAW. Jadi bagi sesaat ini, sesaat untuk ini, sesaat untuk ini, sesaat untuk ini. Jadi dengan begitu, insya Allah tidak akan mempengaruhi sama sekali terhadap keyakinan kita. Jadi kalau ada suatu perkara yang dimana kita biasa merutinkannya karena ada momen yang menjadikan kita meninggalkannya, tidak ada masalah. Yang penting selama ini kita sudah istiqomah, itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa istiqomah tadi? Hindari sebab-sebab yang menggelincirkan kita. Ketika kita bisa menghindari itu, kita sudah istiqomah. Ada suatu ketika di mana kita itu meninggalkannya. Ingat, ketika kita meninggalkannya
karena ada uzur, karena ada alasan. Apakah itu sakit, apakah itu karena kecapean sekali. Percuma juga kalau kita udah capek, mengerjakannya nggak konsentrasi juga gitu. Daripada kita ngerjainnya ngantuk-ngantuk, baca Quran juga kita saking capeknya seharian udah rapat, udah ngajar, udah apa semua. Malam kita ingin paksakan juga rutinitas kita baca Quran. Tapi kondisinya kita udah ngantuk-ngantuk seperti ini. Bahkan mungkin kita bisa salah dalam mengucapkannya, keliru. Ini kan malah bahaya. Udah tinggalkan saja, tutup Al-Qurannya, tidur, udah. Loh, saya kan mau istiqomah nih. Insya Allah terhitung kita mendapatkan pahala itu, udah. Rasul SAW mengatakan seperti itu. Kata Rasulullah, innal abda idza safara au maridah kutiba lahu makana muqiman sahihan. Kata Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah, siapa orang yang apabila dia safar atau karena dia sakit, lalu dia meninggalkan suatu amalan yang dia rutinkan tadi, dia tetap mendapatkan pahalanya sebagaimana dia mengerjakannya di saat dia bermukim dan di saat dia sehat. Jadi kalau dia meninggalkan amalan yang dia rutinkan tadi, istiqomah dia mengerjakannya, dia bukan karena ada alasan kok. Gak mungkin dia harus memaksakan diri gitu untuk mengerjakan itu. Ya sudah, tinggalkan. Tidak ada masalah kalau itu perkara-perkara yang sunnah. Insya Allah tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Walaupun dalam kondisi ya mungkin ada iman kita turun, ada naik, itu biasa. Itu biasa. Tapi apakah itu menjadi suatu permasalahan besar? Tidak. Kapan itu menjadi permasalahan besar? Ketika kita terus menerus dalam kondisi itu. Nah, ini yang masalah besar. Kondisinya terus turun terus imannya. Nah, itu masalahnya besar. Tapi naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, itu biasa. Tidak ada masalah dalam perkara itu. Wallahu a'lam bissawab. Iya, sama-sama Ibu, barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz atas nambahin kita semua ya. Amin, amin, barakallah. Minimal ada ilmu baru lah, istiqomah ya. Semoga jadi istiqomah melaksanakannya gitu saja. Insyaallah. Mungkin itu saja. Pak Ivan ada mau disampaikan dulu? Monggo silakan aja. Dan kalau saya Ustaz, Iya. ada mudah. Ya. Pokok aja Mas. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nanti Baik. rekan-rekan dosen semuanya juga terima kasih sekali pada Ustaz Ahmad dan telah hadir ya hari ini, dan semoga memberi berkah bagi kita semua. Amin. Jadi dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Pak Syekh, Pak Ivan dan Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya izin pamit dulu. Izin live dulu. Ya, barakallahu fiik. Ya, Pak. Assalamualaikum.